Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mendorong percepatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid di setiap kabupaten kota. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam untuk membentuk masjid yang semakin profesional, moderat, dan berdaya. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, pada kegiatan Rakerda Badan Kesejahteraan Masjid dan Media Gathering tahun 2023, Jumat 17 November 2023. Ia menjelaskan BKM harus bersinergi, bermitra, termasuk dengan Dewan Masjid Indonesia, dan bisa membina pengelolaan masjid sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Terlebih, Badan Kesejahteraan Masjid sudah ada organisasi semi pemerintah di bawah Kemenak yang didirikan tahun 1964. Namun dalam pelaksanaan terutama 10 tahun belakang tidak begitu aktif. Maka revitalisasi ini digaungkan untuk menghidupkan kembali peran BKM, terutama mensinergikan segenap potensi program pengembangan kemasjidan dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Revitalisasi untuk Badan Kesejahteraan Masjid ini Badan Kesejahteraan Masjid ini sebenarnya sesungguhnya sudah ada organisasi semi pemerintah di bawah Kementerian Agama yang didirikan sejak tahun 1964. Tetapi dalam perjalanannya di beberapa 5-10 tahun ke belakang ini pelaksanaannya tidak begitu aktif. Lalu oleh Bapak Menteri Agama, karena ini penting, lalu kemudian kita lakukan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid, lalu kemudian dalam bentuk untuk mengaktifkan kembali membentuk pengurus pusat yang saat ini diketuai ketua umumnya adalah Dirjen Bimas Islam, dan kemudian ketua hariannya Direktur Urusan Agama Islam, dan di Kanwil ex officio itu ketuanya Kakanwil langsung, Kabupaten Kota Kakan Kemenak, lalu kemudian melibatkan unsur-unsur masyarakat. Staf Ahli Menteri Agama RI yang juga Ketua Badan Kesejahteraan Masjid, Abu Rohmat, menjelaskan BKM perlu dihidupkan kembali untuk memberikan manfaat besar bagi masjid-masjid agar cara pengelolaan masjid semakin profesional dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Jadi Badan Kesejahteraan Masjid ini salah satu badan yang sudah lahir cukup lama, tahun 1970-an ya. Bahkan sejak sebelum itu, sejak Indonesia belum merdeka itu sudah ada lembaga-lembaga yang dibuat untuk mengurusi masjid. Nah, oleh karena itu BKM harus direvitalisasi, dibangunkan kembali, dilahirkan kembali untuk memberikan manfaat yang besar bagi masjid-masjid agar cara pengelolaan masjid itu makin profesional dan makin bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi kuncinya di situ. Revitalisasi BKM itu target utamanya, pertama bagaimana kelembagaan BKM itu bisa eksis di seluruh tingkatan ya, dari mulai pusat yaitu pengurus BKM pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat kelurahan. Dan ini kita alhamdulillah sudah ada catatan, kita sudah mencapai 20.000 ya kelembagaannya dari mulai pusat sampai ke daerah itu. Dan tentu BKM sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah mensinergikan dengan masyarakat itu akan memiliki peran yang lebih kuat lagi dalam tadi yang disampaikan oleh Prof. Abu untuk lebih memakmurkan masjid ini, karena memang para founding fathers kita sejak dulu itu betul-betul memikirkan bagaimana masjid ini betul-betul bisa operasional, masjid betul bisa melayani masyarakat, sehingga kemudian badan itu didirikan. Jika BKM hingga ke daerah bisa berjalan baik dan pengelolaan masjid semakin profesional,
maka masjid juga bisa membantu fakir miskin hingga beasiswa bagi umat melalui uang kas masjid. Tim Liputan Ruwai TV mewartakan.